Ya, kita lanjutkan ini ya, tadi bagian yang pertama. Kemudian kita lanjutkan bagian yang kedua, kita berbicara mengenai rod. Kalau tadi kita berbicara mengenai aul, jadi sekali lagi bahwa aul itu apabila jumlah asal masalah itu lebih besar daripada asal masalah, ini terjadi aul. Maka yang dijadikan sebagai pembagi adalah jumlah asal masalah. Nah, sebaliknya kalau jumlah asal masalah, jumlah saham ya itu lebih kecil daripada asal masalah, maka yang terjadi rod. Nah, ini sama dengan aul ya. Nanti yang dijadikan sebagai pembagi adalah jumlah saham. Nah, sekali lagi, kalau jumlah saham lebih kecil daripada asal masalah, maka yang dijadikan sebagai pembagi adalah jumlah saham. Atau kalau jumlah saham lebih besar daripada asal masalah, juga sama, yang dijadikan sebagai pembagi adalah jumlah saham. Nah, bedanya tadi kalau jumlah saham itu lebih besar dari asal masalah disebut aul, kalau jumlah saham lebih kecil disebut rod, ya, disebut rod. Ini ya pokoknya ini langsung saja nanti kita bagi. Harta warisan itu 3/9 bukan 3/12 ya. Ini juga 3/9 ya. Ini juga sama 4/9. Nah, yang umpamanya kali 36 ya. 36 hektar atau apalah. 36 hektar. Ini nanti akan pas 36 bagi 4 berapa? 12 yang atas. Nah, ini berapa? Ini 4 ya? Nah, 4. Berarti ini 12 ya, 12 hektar. Ini berapa? Ini 2 ya? 2 berarti 8 hektar. Nah, ini 4. 16. Nah, berarti berapa? 16 16. hektar. Nah, ini. Coba jumlahkan, cocok nggak ini? Ini 6, ini 3 kan? Nah, ini cocok. Nah, sekarang saudara sekalian, inilah Bapak terangkan tadi yang dijadikan sebagai pembagi itu adalah jumlah saham. Karena kalau yang dijadikan sebagai pembagi ini asal masalah, ini yang menjadi pokok untuk pembagi, ini ternyata nanti hartanya akan sisa. Ya, akan sisa. Stop dulu. Ya, masalah ini ada yang sering disebut masalah Gorowain ataupun Umariyatain. Istilah Gorowain itu diambil dari goro, itu artinya cemerlang, ya, atau 2 bintang yang cemerlang. Yang dimaksud di sini adalah matahari dan rembulan sebagai istilah untuk menunjukkan ayah dan ibu. Ya. Disebut Umariyatain karena masalah ini merupakan ijtihad Umar ibn Khattab. Nah, kalau saudara memperhatikan dalam ayat Al-Quran, fa'in lam yakun lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Ya. Nah, ibu kalau mewaris dengan ayah itu ibu sepertiga, ayah sisanya. Ya, ayah sisanya. Akan tetapi dalam masalah Gorowain itu kalau diberlakukan seperti yang terdapat dalam Al-Quran, maka bagian ibu bisa lebih besar daripada bagian ayah. Oleh karena itu pada zaman Umar ibn Khattab, ya, para ulama ataupun para sahabat berijtihad. Bagian ibu yang sepertiga ya, itu diartikan sebagai sepertiga sisa. Ya, agar nanti pembagiannya tetap proporsional, bahwa bagian ayah lebih besar daripada bagian ibu minimal sama. Ya. Tapi dalam kasus ini ya nanti bagian bapak sama dengan 2 kali bagian ibu. Nah, ini mengambil substansi makna dari ayat Al-Quran itu sendiri. Nah, ini kasusnya hanya 2, yaitu ketika suami, ibu, dan ayah. Ini pertama kasus suami, ibu, dan ayah. Suami mendapat setengah karena sebagai ashabul furud. Kemudian ibu dan ayah itu
Kita berlakukan lidzakari mislu hadil unsayain saja. Ibu 1, ayah 3. Maka jumlahnya menjadi 3. Ya, jumlahnya menjadi 3. Nah, 3 inilah yang akan kita jadikan sebagai pembagi sisa. Nah, katakan saja harta warisan itu 6 hektar. Sudah diambil suami 3 hektar, sisanya 3 hektar. Ibu 1/3, bukan kali 6 hektar, tapi kali 3 hektar, menjadi 1 hektar. Sedangkan ayah 2/3-nya kali 3 hektar, 2. Ini tetap komposisinya 2:1. Ya, ini 1. Yang kedua, nah, kasusnya istri, ibu, dan ayah. Istri sebagai ashabul furud, beri apa adanya, 1/4, umpamanya harta warisannya 12 hektar, sama dengan 3 hektar. Sisanya 9 hektar. Ya, sisanya 9 hektar, misalnya. Nah, sisanya 9 hektar. Nah, ibu dan ayah berlakukan lizakari mislu hadil unsayain. Jadi ini 9. 1/3 kali 9 sama dengan 3. Ini 2 kali 9 hektar sama dengan 6. Ini pak jumlahnya pas ya. Nah, ini 3, 3, 6. Itu yang dimaksud dengan lizakari mislu hadil unsayain. Sekali lagi, 2 kasus ini spesifik, tidak ada yang lain. Suami, ibu, ayah, istri, ibu, ayah. Ini disebut masalah gharawain. Ijtihad ulama seperti ini. Jadi ashabul furud diberikan apa adanya, ayah dan ibu, nah, seolah-olah diperlakukan seperti asobah bil ghairi. Seperti asobah bil ghairi. Ya, ini 1, 2, ya, jumlahnya 3. 3 dijadikan sebagai pembagi. Kalau ini tadi kan fardnya. Kalau ini 3 ya, sebagai pembagi. Jadi 1/3 kali sisanya 3. 2/3 kali sisanya 3. Ini juga sama ya. 1/3 kali sisanya 12 sudah dikurangi 3 kan. Nah, ini sama. Oke, siap. Kita lanjutkan itu ya. Ya, baik, sebagai kelanjutan kita akan berbicara mengenai mustarokah ya, ataupun diserikatkan. Yang dimaksud adalah bahwa saudara sekandung yang tidak berhak mendapat warisan karena statusnya sebagai asobah, ya, seolah-olah dianggap sebagai saudara-saudari ataupun saudara seibu, ya, saudara seibu. Ya, jadi kalau dia dianggap sebagai saudara seibu, dia mendapat warisan. Nah, nanti bergabung dengan saudara seibu. Ya, karena saudara atau saudari seibu itu kalau 2 orang ataupun lebih bagiannya 1/3, tapi kalau 1 bagiannya 1/6. Ini kasus mustarokah ini begini. Jadi kita ambil contoh, ada suami. Nah, suami itu mendapat faradnya setengah, ibu faradnya 1/6. 2 saudara seibu faradnya 1/3. Nah, ini kalau kita cari asal masalah, umpamanya asal masalahnya 6, ya, maka setengah kali 6 sama dengan 3 sahamnya, ya. Saham suami sama dengan 3, kemudian saham ibu sama dengan 1, saham saudara seibu 1/3 kali 6 sama dengan 2. Tapi kalau dijumlah, ini 3 tambah 1, 4, tambah 2, 6, sudah pas. Oleh karena itu, asobah ini karena harta warisan itu tidak ada, maka bagiannya 0. Ya, bagiannya 0. Nah, ini asal permasalahannya seperti itu. Nah, kemudian saudara sekalian, pada zaman Umar ibn Khattab, ini ada seorang saudari sekandung, ya. Ada seorang saudara sekandung yang mengajukan permasalahan ini kepada Umar ibn Khattab. Pertama, Umar ibn Khattab memberikan fatwa bahwa saudara sekandung itu bagiannya 0 karena sebagai asobah. Tahun berikutnya, saudara sekandung itu maju lagi kepada Umar ibn Khattab sampai mengatakan, "Wahai Khalifah, katakan saja ayah saya itu sebagai batu, ya, yang dibuang saja di kali, maka ibu kita toh tetap sama ini karena kita mempunyai saudari seibu.
Akhirnya Umar Ibn Khattab berijtihad bahwa saudara sekandung itu dianggap sebagai saudara seibu, digabung. Yang tadinya saudara seibu adanya 2, sekarang kalau saudara sekandung digabung atau dianggap sebagai saudara seibu, ini menjadi seolah-olah 3 orang saudara seibu. Jadi begini, setelah masalah ijtihadiyah yang disebut dengan mustarokah itu diberlakukan, maka ini menjadi begini. Tadinya kan terpisah, ini 0, ini sepertiga. Nah, ini yang sepertiga ini sekarang malah dimiliki 3 orang. Jadi sepertiga kali 6 ya sama dengan 2. Nah, ini 2 itu nanti bagiannya berapa? Ya, bagiannya berapa? Ya, kalau umpamanya hartanya itu sama dengan 6 hektar, ini berarti sama dengan 3/6 kali 6 hektar. 1/6 kali 6 hektar. Kemudian 2/6 kali 6 hektar. Nah, ini 3 hektar, ini 1 hektar, ini 2 hektar. Nah, yang tadinya 2 hektar itu milik 2 saudara seibu, sekarang menjadi milik bertiga. Ya, 2 hektar itu nanti akan dibagi menjadi 3. Ini kalau diberlakukan mustarokah. Kalau tidak diberlakukan, maka saudara sekandung itu bagiannya 0 sebagai asobah, tidak mendapat bagian apa-apa. Ini oleh karena itu masalah mustarokah ini juga kadang-kadang disebut masalah umariyah, kadang-kadang juga disebut masalah hijariyah karena dianggap batu gitu, masalah yamiyah ya karena dianggap sebagai lautan lah, batu bisa dilempar ke dalam lautan ataupun danau. Ya, itu masalah mustarokah. Ini barangkali perkuliahan sekarang kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan saudara sekalian dengan perkuliahan ini saudara nanti kalau ada soal-soal dalam ujian sudah bisa menyelesaikan. Amati berulang-ulang ini supaya saudara betul-betul memahami ini bagaimana menyelesaikan masalah waris. Nah, ini termasuk sampai masalah gorowain, juga masalah mustarokah. Secara singkat tadi ada rod dan aul. Nah, mengenai rod dan aul, insya Allah nanti kita akan berdalam lagi pada perkuliahan berikutnya. Ya, barangkali cukup sekian. Sekali lagi, pahami dengan teliti, insya Allah saudara paham. Ya, mudah-mudahan nanti kalau perlu ada tanya jawab, mungkin pakai Zoom saja, ya. Nah, nanti kalau perlu ada Zoom, coba usul melalui Pak asisten Bapak ya, asisten Bapak Pak Fahmi atau Pak Ilham gitu. Nanti suruh buatkan Zoom, suatu saat kita tanya jawab. Kalau ada yang perlu Bapak terangkan kembali, Bapak akan terangkan kembali, terutama masalah penyelesaian ini. Ya, sekian barangkali ya. Mudah-mudahan saudara bisa paham. Sekali lagi, amati dengan sebaik-baiknya, dengarkan secara baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.